Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Jidan Syarul pada laporan mingguan pada minggu kali ini yang disampaikan oleh kelompok 7 yang menyoroti kondisi kritis jurnalisme di Indonesia dan juga dunia. Jadi di sini menegaskan bahwa peran vital media sebagai pilar demokrasi ataupun watchdog kini menghadapi tantangan serius terutama pasca reformasi tahun 1998. Nah, tentu menurut laporan tersebut meskipun Indonesia telah menjamin kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, independensi jurnalisme dalam praktik tergerus oleh fenomena konsentrasi kepemilikan media para elit global dan ekonomi semakin mendominasi kepemilikan perusahaan pers, yang secara langsung beresiko merusak objektivitas dan isi pemberitaan jurnalisme yang idealnya berfungsi sebagai pengawasan kekuasaan dan juga menjamin akuntabilitas publik kini terancam oleh konflik kepentingan. Laporan ini secara tegas mencatat bahwa sejarah pers di Indonesia selalu beradaptasi dengan dinamika politik, namun kini adaptasi tersebut mengarah pada deteriorasi independensi. Nah, di sini dijelaskan, yaitu dikutip dari Schumacher 1996 kajiannya, bahwa dalam laporan ini memperkuat temuan bahwa posisi pemilik modal sulit dipisahkan dari kecenderungan untuk mengatur konten media. Nah, sayangnya regulasi di Indonesia itu belum sepenuhnya membatasi potensi intervensi ini. Di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bab yang keempat tidak mengatur secara eksplisit pembatasan hubungan antara isi media dan kepemilikan. Sementara itu Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022 hanya menyentuh larangan monopoli kepemilikan melalui satu pasal, yaitu meninggalkan celah besar bagi bias pemberitaan. Nah, tantangan digital dan erosi ketika profesional. Selain isu kepemilikan, era informasi digital itu turut memperburuk kondisi etika profesional di kalangan jurnalis. Perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem media telah melemahkan standar pemberitaan yang bertanggung jawab. Laporan ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang melemahkan standar pemberitaan. Itu pertama, itu fenomena clickbait. Pemberitaan yang lebih mementingkan interaksi digital, klik itu jadi daripada substansi berita yang mendalam, mengakibatkan penurunan kualitas isi. Terus disinformasi dan misinformasi, penyebaran informasi salah, baik yang sengaja maupun yang disebarkan disinformasi maupun yang tidak disengaja ya. Jadi disinformasi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi media. Nah, selanjutnya ada melemahnya fungsi gatekeeping, kontrol editorial yang kian longgar di tengah arus informasi yang masif menyebarkan berita yang kurang terverifikasi lolos ke ranah publik. Terus ada journalism of immediacy yang didesakannya itu untuk menjadi yang tercepat dalam menyajikan berita, seringkali mengorbankan akurasi dan verifikasi. Jadi memicu praktik laporan dulu, verifikasi kemudian. Nah, selanjutnya itu jalan keluar penguatan kode etik dan perlindungan hukum. Untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berpotensi melahirkan bias ataupun pemberitaan yang dan mengancam nilai demokrasi, kelompok 7 ini menekankan bahwa fondasi mendasar yang harus diperkuat yaitu pertama, penguatan kepatuhan kode etik jurnalistik. Kepatuhannya ketat terhadap kode etik menjadi landasan krusial bagi setiap pelaksanaan investigasi berita dan yang bertanggung jawab. Terus ada pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini harus menjadi kompas etis bagi jurnalis. Landasan hukum ini menegaskan bahwa investigasi untuk pemberitaan yang memenuhi kepentingan publik adalah bagian dari hak asasi manusia untuk mencari dan menyampaikan informasi. Nah, pada laporan ini minggu ini dapat disimpulkan bahwa kunci untuk memusnahkan bias pemberitaan dan menyelamatkan kualitas demokrasi itu terletak pada kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda diharapkan dapat lebih kritis dalam menerima informasi. Dengan dukungan terhadap media yang sehat dan juga independen dan juga bertanggung jawab, upaya penegakan nilai demokrasi melalui pers itu dapat terus dipertahankan. Mungkin cukup sekian laporan ini yang dapat saya sampaikan dari
penyampaian dari kelompok 7 ada Siti Nurhaliza, Rini Sumarni, Ivan Zulkais dan juga Alia Gina Alfarah. Mungkin cukup sekian dari saya. Dadah.